Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian di atas kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman di Tadabbur Live eh, setiap hari Jumat ya. Nah, ada pengumuman penting teman-teman bahwasannya live saya sekarang hanya diadakan seminggu sekali. Oke, yaitu pada hari Jumat pagi. Jadi biasanya kan kita ngadakan Kamis sampai Sabtu. Nah, sekarang saya bagi jadwal sama Guru Iswan gitu ya. Guru Iswan ngajar Kamis malam sama Sabtu malam. Nah, saya Jumat paginya gitu. Sekali-kali ada nuansa subuh gitu ya. Orang bilang kalau subuh-subuh tuh nuansanya nuansa religius. Ya, dan hari Jumat itu ya lebih dapat lagi nuansa religiusnya gitu. Oke. Jadi jadwal terbarunya itu teman-teman. Nah, nanti seumpama hari Kamis, hari Sabtu teman-teman ada yang buka TikTok, loh kok nggak ada live? Ya karena nggak ada jadwal gitu ya. Jadi jadwal saya seminggu tuh cuma 2 aja. Rabu malam saya ngajar semantik, sama Jumat pagi saya ngajar Tadabbur Live ini gitu. Jadi kajian bahasanya di Rabu, kajian Qur'annya di hari Jumat. Oke teman-teman, itu update jadwalnya ya. Jadi keep in mind bahwasannya setiap hari Jumat dah gitu aja. Nah, pagi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang apa? Kenapa? Oh iya, apa namanya? Ini belum dirubah nih. Yang penting desain atasnya belum dirubah nih. Ya, pokoknya live-nya Jumat jam 5 gitu. Udahlah. Mau dibetulin udah live duluan. Ya udahlah. Oke, teman-teman. Ya biasa. Itulah manusia, bisa benar bisa salah gitu ya. Bisa keliru juga gitu. Oke, teman-teman. Pagi hari ini kita akan membahas tentang problematika tradisi azan. Kenapa saya katakan problematika? Problematika itu kan ya bahasa Indonesia dari problematik gitu. Nah, karena baru-baru ini teman-teman saya melihat video di TikTok dan saya yakin teman-teman juga udah pernah lihat gitu ya. Nggak tahu nih udah lewat beranda teman-teman atau enggak gitu ya. Bahwasannya ada kebakaran gitu ya. Di satu tempat ada kebakaran. Kemudian nyalain aja. Ada kebakaran gitu. Kemudian ada salah satu yang melihat kebakaran itu. Entah dia kayaknya pakai baju. Itu kebakarannya kalau nggak salah di sekolah apa di mana gitu ya. Kalau nggak salah di sekolah deh, ada sekolah kebakaran. Terus kayaknya salah satu gurunya atau siapanya gitu. Soalnya dia pakai baju apa namanya coklat-coklat itu, nggak tahu pakai baju apa itu. Ya. Pakai baju coklat-coklat gitu, kayak baju resmi gitu kan. Nah kemudian di samping pagar, ya, di depan kebakaran itu dia azan, gitu. Ya kan, dia azan. Nah ini kan saya melihat ini tuh langsung termenung saya. Ada kebakaran diazanin sih bilang. Ini gimana sih umat Islam ini? Gitu. Nah dari situlah saya tertarik untuk mengangkat judul pagi hari ini gitu. Problematika tradisi azan. Gitu. Nah ada kebakaran diazanin. Nah setelah saya berbincang-bincang dengan yang mulia Google Gemini gitu ya. Apa aja sih sebetulnya tradisi masyarakat Islam yang berkaitan dengan azan? Nah ternyata banyak, gitu. Ternyata banyak ya tradisi umat Islam yang berkaitan dengan azan. Di antaranya apa? Di antaranya kalau yang populer ini bayi baru lahir. Nah jadi tradisi umat Islam ya, kalau bayi baru lahir itu diazanin. Bener apa enggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Bener enggak? Kalau ada bayi baru lahir diazanin. Ini tradisi di rumah saya di Jakarta, di Bekasi gitu. Kalau di rumah teman-teman diazanin atau enggak? Bayi baru lahir diazanin. Benar apa enggak? Kalau yang bilang salah berarti di rumahnya enggak pernah gitu. Benar ya? Enggak, fenomenanya dulu nih, nggak usah ngurusin benar atau salah ngazanin bayi gitu. Ya, di rumah teman-teman kalau ada bayi baru lahir itu diazanin atau enggak gitu. Diazanin ya benar ya? Iya, maksudnya biar saya tuh mau konfirmasi juga si Gemini ini ngarang apa enggak gitu ya. Ternyata benar ya. Betul ya teman-teman ya.
Biar pertama kali yang didengar nama Tuhannya. Oh, iya iya. Anak saya diazanin telinga kanan, iqomat telinga kiri. Oh, ya intinya ada lah tradisi di masyarakat gitu ya. Bayi baru lahir diazanin, bener ya. Nah itu teman-teman mengonfirmasi. Ya berarti Gemini ini benar. Kemudian yang kedua teman-teman, orang yang meninggal ketika di liang lahat gitu, itu diazanin juga. Ini menurut Google Gemini ya. Kalau saya sih, saya konfirmasi karena ya memang di rumah saya tradisinya gitu. Bener nggak teman-teman? Orang meninggal ketika udah di liang lahat diazanin. Bener apa enggak? Coba jawab di kolom komentar. Bener ya, iya bener tempat saya seperti itu. Bener nggak teman-teman? Di rumah teman-teman aja gitu. Sepengetahuan teman-teman aja. Orang meninggal diazanin. Bener ya teman-teman ya? Wah, oke, berarti banyak nih yang mengatakan benar, benar, benar. Berarti Google Gemini juga tidak mengarang gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, ya kan? Yang ketiga ini mungkin agak jarang ya. Tapi kalau saya mengonfirmasi itu. Yang ketiga kata Gemini, ketika walimatus safar haji. Ya, walimatus safar haji. Jadi kalau orang haji, berangkat haji nih misalkan bulan depan nih, saya mau berangkat haji. Nah bulan ini saya mengadakan selamatan gitu, namanya walimatus safar. Itu orang yang mau haji itu diazanin. Ini teman-teman pernah dengar nggak kayak gini nih? Orang mau pergi haji diazanin. Entah dia yang azan atau diazanin ya. Kalau ini sih saya taunya dari almarhum bapak saya malah. Kalau bapak saya azan gitu. Benar nggak teman-teman? Orang mau haji diazanin atau dia azan gitu. Benar ya? Nah benar. Berarti walaupun kita, kalau saya sih jarang hadir di walimatus safar gitu. Haji aja sono gitu. Tapi benar ya teman-teman ya. Teman-teman mengkonfirmasi benar bahwasannya ada tradisi itu di masyarakat ya. Bahwasannya ketika orang itu walimatus safar, ya, orang yang mau haji itu entah diazanin atau dia yang azan gitu. Benar ya? Oke. Dan ternyata ini yang membuat saya relate sama kejadian yang tadi gitu ya. Ternyata ada juga tradisi masyarakat Islam ya, saat kondisi darurat atau bencana itu kita diperintahkan mengumandangkan azan. Ada nggak yang di daerahnya? Kalau di Pontianak sini ada teman-teman. Ya. Saat kondisi darurat atau bencana kita diperintahkan untuk azan. Ada nggak ajaran di rumah teman-teman aja? Ada nggak ajaran dari ustadz setempat atau dari orang tua setempat? Ada nggak teman-teman? Ketika kondisi darurat atau bencana, ya kita mengumandangkan azan, benar atau tidak? Coba jawab di kolom komentar teman-teman. Ya, benar atau tidak? Semalam saya ngobrol sama guru Iswan di Kalimantan Barat, benar gitu. Kalau ada angin topan, kalau ada kalau di sini angin gitu, kalau ada angin topan kita disuruh azan. Benar ya teman-teman ya? Oh itu ada yang jawab benar tuh. Berarti di beberapa daerah juga ya diajarkan hal yang sama. Yaitu saat kondisi darurat atau bencana dikumandangkan azan. Gitu. Oke. Nah itu 4 tradisi yang populer gitu. Yang populer di masyarakat. Dan ini dikonfirmasi oleh teman-teman sendiri gitu. Artinya si yang mulia Gemini ini memang tidak ngarang. Gitu. Bayi baru lahir diazanin, orang sudah meninggal di liang lahat diazanin, ya kemudian walimatus safar haji diazanin, kemudian saat kondisi darurat atau bencana diazanin. Gitu. Nah yang tidak populer ada juga ternyata gitu. Apa yang tidak populer? Yang tidak populer contohnya menempati rumah baru, itu diazanin. Gitu ya. Ya ini bisa ada bisa enggak gitu ya di kalangan kita. Gitu. Kemudian mengatasi anak tantrum. Ada juga tuh, ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat lah, gitu. Anak tantrum, terus sama orang tuanya diazanin, gitu. Ya kan? Kemudian yang ketiga saat gerhana, dan yang terakhir sebelum berperang, gitu. Nah kalau berperang ini saya jujur ya, saya bertahun-tahun belajar tentang sejarah Islam. Kayaknya cuma takbir aja. Kamu ada nggak ya?
sebelum perang azan? Nggak ada kan? Kalau sebelum perang cuma takbirnya aja, iya gitu. Takbir Allahu Akbar gitu kan. Tetapi kalau sampai azan, saya belum pernah nemu malah. Tapi kata Gemini ada gitu ya. Bahwasannya sebelum perang itu azan. Saat gerhana juga azan. Nah jadi kurang lebih ini tradisi umat Islam, ya, tradisi mengumandangkan azan. Jadi bapak-bapak yang ngazanin kebakaran sekolah itu, atau nggak tahu di mana ya tempatnya. Nah bapak-bapak yang ngazanin kebakaran itu kayaknya dia menerima ajaran, yaitu tadi saat kondisi darurat atau bencana kumandangkanlah azan. Oke teman-teman ya. Nah jadi itu culture pop ya, popular culture gitu ya, tentang azan. Oke, nah sekarang kita akan bahas ya problematikanya. Kenapa problematik? Ya iyalah, karena saya ketika ngelihat video itu tuh, bapak-bapak ngazanin kebakaran, ya, itu komentar orang-orang tuh entahlah, yang nonis kan. Ada satu komentar netizen katanya gini, yang nonis jangan komentar dulu ya, saya pun orang Islam bingung ngeliat ini katanya. Saya pun orang Islam bingung ngeliat ini gitu. Saya juga ikutan komen gitu. Komentar saya apa? Komentar saya tuh, Pak, kalau mau manggil damkar pakai telepon, bukan pakai azan. saya saya komentar di situ gitu ya. Nah, nah itu kan jelas problematik ya. Maksudnya keadaan genting seperti kebakaran kok dia tidak berpikir solutif gitu untuk kejadian kebakaran itu gitu ya. Kebakaran di azan ini mau jadi apa? Nah sekarang kita akan mempelajari dulu sejarah dan asal usul azan. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu asal usul azan. Ya kalau kami dulu di pondok sih udah menjadi pengetahuan awam gitu ya, menjadi pengetahuan umum tentang azan ini. Oke teman-teman, kita pelajari dulu ya sejarah dan asal usulnya dan bagaimana penggunaannya dalam Al-Quran. Ya, bagaimana penggunaan dalam Al-Quran. Oke teman-teman, pertama dari kata adzan gitu ya. Kata adzan. Adzan itu zalnya panjang ya. Adzanun gitu. Ya. Adzanun. Oke. Nah kalau hamzahnya ikut panjang, adzanun. Ya. Kalau hamzahnya ikut panjang itu artinya jamak dari ini, kuping. Tetapi yang kita kumandangkan itu adzanun gitu. Hamzahnya pendek gitu. Adzanun. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saya tanya sekarang. Saya tanya aja. Adzanun itu vokal dasarnya apa? Coba teman-teman komentar. Adzanun itu aslul maddahnya apa? Adzanun. Coba ada gampang sih. Coba jawab di kolom komentar. Adzanun, vokal dasarnya apa? Adzanun. Ada yang tahu nggak? Wah, ini ngetik Arab nih. Susah nih. Yo, pre. Alif, zal sama nun ya. Alif, zal sama nun ya. Tahu nggak bahasa Arabnya telinga apa? Kita semua pasti tahu gitu. Bahasa Arabnya telinga apa? Udhun. Ya kan? Bahasa Arabnya telinga uzunun. Nah, itu Pak Abdul Qadir tuh, uzunun. Dia memiliki akar kata yang sama dengan adzan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lempar ke akar katanya tadi, adzina gitu ya, ke mujarrodnya gitu. Nah, sekarang saya enak kalau ngomong sama teman-teman. Teman-teman udah ngerti mujarrod, udah ngerti mazid gitu ya. Melalui pembelajaran bahasa Arab gitu di Tadabbur Institute. Udah ngerti aslul maddah gitu. Dulu tuh jelasin mujarrad, mazid, sulasi, rubai itu setengah mati gitu karena kita semua belum punya pengetahuan tentang itu. Nah sekarang teman-teman udah paham dah. Ya apa itu mujarrad, apa itu mazid, apa itu aslul maddah gitu. Ya, ini kita masyarakatkan bersama lah pengetahuan-pengetahuan kayak gini. Gitu. Nah aslul maddah dari adzan yaitu adzina ya, mujarrodnya adzina
itu bermakna listen, mendengar, ya. Beda sama sami'a. Kalau sami'a bahasa Inggrisnya hear gitu ya. Hear cenah. Hear gitu ya. Tapi kalau adina itu listen, artinya mendengarkan mendengarkan sesuatu ya dengan seksama gitu. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan ana adintu gitu ya. Artinya ya I'm listening to you gitu. What do you want to say? Nah, artinya I'm listening to you itu artinya permission to say anything. Nah, itu makna dari adina. Gitu ya. Jadi nanti ada kaitannya juga dengan izin. Ya kan? Artinya I'm listening. What you are going to say gitu. Seperti itu ya. Nah, adzina ya itu bisa bermakna listen tadi gitu ya. Bisa juga bermakna memberikan pernyataan. Bisa bermakna memberikan pernyataan. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 279 ya. Di mana Allah berfirman fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Ya. Fa'dzanu. Ya, artinya apa? Ya kepada orang-orang yang makan riba itu ya. Fa'dzanu. Kalau mereka nggak mau stop dari perbuatan mereka itu ya kan, memberikan riba kepada orang-orang yang minjem duit itu ya. Fa'dzanu gitu. Nah, itu maknanya di situ adalah berikan pernyataan kepada mereka. Loh, kok adzina dimaknai memberikan pernyataan? Iya, karena pernyataan itu pada akhirnya didengar gitu. Jadi saling berkaitan itu maknanya. Ya. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Ya kan, berikan pernyataan kepada orang-orang yang memakan riba, yaitu yang minjemin duit. Ya, pemakan riba itu yang minjemin duit gitu. Ya. Kalau yang pinjem, ya kagak makan loh, duitnya dia kurang kok gitu kan. Nah, fa'dzanu, perdengarkan kepada mereka biharbin minallah wa rasulihi, tentang perang dari Allah dan Rasulnya. Bahwasanya Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba gitu ya. Oleh sebab itu juga organ pendengaran kita tadi ya disebutnya udhun. Ya, udhunun. Nah, hal ini bisa kita lihat di surat Al-Maidah ayat 45 ya, tentang hukuman kisos gitu ya, tentang hukuman kisos yang ada di Taurat gitu. Memang orang Yahudi ini ketentuan hukumnya lebih berat daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu ya. Wa katabna alaihim fiha, dan kami tentukan bagi mereka annan nafsa bin nafsi. Ya, kalau nyawa balas nyawa lah intinya gitu. Wal aina bil aini, ya kan? Mata balas mata. Wal anfa bil anfi, hidung balas hidung. Wal udhuna bil udhuni. Nah, di sini Allah menggunakan kata udhun yang merujuk kepada organ telinga kita ini, yang fungsinya mendengar pernyataan. Seperti itu. Oke? Nah, teman-teman, kalau mengumandangkan adzan, ya itu bahasa Arabnya spesifik ya, ada tambahan tasdid di zalnya menjadi adzana yu'adzinu. Ya kan? Adzana yu'adzinu. Nah, sekarang kita atau siapapun, akademisi umat Islam lah, profesor S3, S2, S-tungtung, ketika mendengar kata adzana yu'adzinu, apa yang dipahami ya? Adzana yu'adzinu artinya apa? Pasti mengumandangkan azan gitu. Padahal makna dasar dari adzana yu'adzinu, kamu tahu Kismul, kalau dia ngumumkan sesuatu, itu sebetulnya dia yu'adzin gitu. Jadi kalau ada orang ya di satu kerumunan dia muncul, kemudian dia memberikan pengumuman, itu namanya azan. Gitu. Itu makna dasarnya ya. Kalau azan kita mengucapkan Allahu Akbar itu kan udah terminologis gitu. Tetapi secara leksikal ya, secara makna dasarnya adzana yu'adzinu itu artinya memberikan pengumuman gitu. Ya, atau berteriak di tengah kerumunan orang ya,
memberikan suatu statement, suatu pernyataan agar orang-orang itu mendengar statement itu. Itu namanya adzan. Ya. Nah kalau di Gontor kita pakai apa? I'lan. Gitu. Nah sebetulnya kalau i'lan itu sebelumnya kita sembunyikan gitu. Kemudian kita floorkan, itu namanya i'lan. Nah kalau pengumuman itu lebih tepat adzan gitu. Ya dalam makna umumnya. Tapi karena sekarang kita sudah terlalu terminologis gitu ya. Kita terbelenggu dengan makna terminologis, artinya ya ketika kita mendengar adzana yu'adzinu kita akan aneh gitu. Contohnya di surat Yusuf ayat 70. Ya. Buka aja di surat Yusuf ayat 70. Ya. Falamma jahazahum bijihazihim ja'ala siqayata fi rakhli akhihi. Ya, ketika Nabi Yusuf memasukkan botol minuman atau tempat minum gitu ke tas saudaranya gitu. Tsumma adzana muadzzinun gitu. Buka aja tuh surat Yusuf ayat 70. Kalau adzana yu'adzinu hanya kita artikan adzan ya, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu surat Yusuf tuh maknanya kacau tuh. Buka yang ada nggak yang? Ada. Surat Yusuf kan? Adzana muadzinun kan? Apa artinya di situ? Coba teman-teman buka Qurannya deh. Surat Yusuf ayat 70. Di situ ada redaksi adzana muadzinun. Seorang muazin berazan gitu. Apa artinya? Hah? Apa artinya teman-teman? Adzana yu'adzinu. Ada yang buka Quran nggak? Nah kalau teman-teman buka Quran pasti nemukan itu. Tsumma adzana muadzinun. Kemudian salah seorang dari rombongan itu ya teriak, angkat suara. Ayyatuhal air innakum lasarikun. Katanya. Ada maling. Gitu. Ya ini part dari cerita. Intinya ketika ada orang ya memberikan statement agar kerumunan orang ramai mendengar statement dia, itu namanya muadzin gitu. Ada ya? Ada kan? Nah, disinilah pentingnya kita memahami setiap istilah dalam Al-Quran dengan benar. Kalau teman-teman hanya memahami adzana muadzinun itu hanya sebagai tukang azan, ya, ayat ini kacau maknanya gitu. Surat Yusuf ayat 70. Benar ya? Ada ya teman-teman ya? Teman-teman coba buka Quran aja. Surat Yusuf ayat 70. Teman-teman akan melihat redaksi adzana muadzinun. Yang artinya bukan muazin seperti kita sekarang gitu. Ya, itu kembali ke makna dasar. Ya bukan makna kontekstual, tetapi makna leksikalnya. Jadi ada seseorang teriak gitu. Nah itu makna adzana muadzinun. Ya. Nah di sinilah pentingnya kita mengembalikan setiap istilah bahasa Arab itu ke makna leksikalnya. Biar enak kita memahami kata-kata tuh. Ya. Jangan misalkan jannah, kita hanya maknai surga. Nah itu ribet nanti melihat ayat-ayat yang nggak kontekstual gitu. Ya kan? Seperti cerita Adam. Ada kata-kata jannah, dibilangnya surga. Lah surga sana belum jadi di era Adam gitu. Kita bilang jannahnya Adam artinya surga, ngarang. Ya. Nah sama seperti ini gitu. Di surat Yusuf ayat 70 ini. Adzana muadzinun. Ya, itu S2, S3, S tungtung yang ngerti bahasa Arab itu paham apa yang saya katakan ini. Seorang muazin berazan. Nah, apakah dalam cerita Yusuf ini orang yang berazan itu artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ya belum ada azan itu gitu. Nah, inilah pentingnya kita memahami kata-kata dalam bahasa Arab. Kita nggak terjebak dengan makna terminologisnya saja gitu. Tetapi secara etimologis kita ngerti. Oh, azan itu artinya memberikan statement dengan cara berteriak di tengah kerumunan. Nah, makanya istilah azan digunakan untuk ya itu tadi, panggilan kita ketika sholat. Ya. Dan kata-kata azan, ya, azan yang persis azan, eksplisit azan, itu kalau saya cek di Quran cuma satu. Adanya di surat At-Taubah ayat 3. Silakan teman-teman searching aja. Adzanun gitu, cari aja. Zalnya panjang. Itu di Quran cuma satu.
di surat At-Taubah ayat 3. Nah, dari ayat inilah saya ngerti kenapa orang Walimatus Safar dibacain apa? Dibacain azan. Ternyata umat Islam salah memahami ayat ini gitu. Coba buka ya. Apa ya? Wa adhanun minallah wa rasulihi ilan nas yaumal hajil akbar. Oh, paham saya orang Walimatus Safar dibacain haji, dibacain apa? Dibacain azan. Karena salah memahami ayat ini gitu. Ya kan? Salah memahami ayat ini. Silakan buka bareng-bareng teman-teman. Surat At-Taubah ayat 3. Ya, di situ Allah mengatakan wa adzanun minallah wa rasulihi ya ilan nas yaumal hajil akbar. Oh, kayaknya dari sini umat Islam salah persepsi gitu. Memandang ayat ini, oh berarti azan ketika kita mau pergi haji. Ya Allah, umat Islam, umat Islam. Asli kemarin ketika saya nulis materi ini, ngelihat ayat ini, ya Allah, maaf ya Allah. Saya bukan ngetawain ayat Al-Quran, yang ngetawain tradisi umat Islamnya itu loh. Ya Allah, lucu banget. Jadi dianggapnya ayat ini tuh sebagai, apa ya, kalau umat Islam kan selalu nyebut sebagai syariat gitu kan. Sebagai syariat, mengumandangkan azan orang yang mau Walimatus Safar. Padahal kalau teman-teman lihat ayatnya tuh, ya, kembalikan ke makna dasarnya. Adhanun itu artinya pernyataan, statement. Wa adhanun minallah wa rasulihi, ya, pernyataan dari Allah dan Rasulnya. Ilan nas, kepada seluruh manusia. Yaumal hajil akbar, ketika hari haji akbar. Merujuk kepada satu momen tersendiri. Ya, apa statement Allah? Annallah bari minal musyrikin. Itu statement Allah. Ya, Annallah bari minal musyrikin. Allah terlepas dari orang-orang yang syirik. Jadi adzan di sini artinya bukan Allahu Akbar, ya Allah. Ya, saya baru paham itu. Oh, ternyata dia ngambilnya dari sini kayaknya nih, gitu ya, tarikannya gitu. Jadi itulah, itu namanya keluar dari semantik. Semantik ngomong apa, kita maknai apa gitu. Ya kan? Ini tuh sama aja dengan hadis Rasul misalkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Artinya apa? Setiap perkara penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Nah, otak kita memaknai itu cuma sebagai mantra. Oh, kalau gitu mau mulai bismillah. Ya kan, mau minum bismillah. Kalau sekarang sih udah ngetren banget lah gitu ya. Food vlogger, ya kan, sebelum makan. Ayo teman-teman, kita cicipin, ini di depan saya sudah ada mie tiaw porsi 50 orang gitu. Ya kan? Sebelum kita makan, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya mantrawi gitu. Memaknai kata-kata bismillah itu sebagai mantra. Oh, jadi bismillah ya. Oke. Berarti sebelum minum bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sebelum makan bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bahkan saya pernah ngelihat videonya gitu. Di Malaysia itu kan biasanya ada orang bikin minuman di apa namanya? Apa sih namanya ini? Balang ya? Nggak tahu lah apalah tempat minumnya itu, kayak tempat-tempat orang jual es teh tuh. Ya. Pertama kita masukkan susu 4 tin, bismillah. Bismillah. Jadi bismillah itu jadi mantra aja gitu. Ya, keluar dari makna semantiknya. Ya kita, ya artinya kita kembali lagi ke masyarakat primitif gitu, tradisi kita. Ya, seluruh firman Tuhan tidak ada muatan petunjuknya di mata kita. Muatannya apa? Mantra. Kalau dilafalkan bisa mendatangkan, ya kan? Apalah kekuatan gaib lah, apalah gitu. Tuh. Ya, jadi kalau kita hanya menggunakan azan lah atau bismillah lah, yang paling paten bismillah lah gitu ya. Karena umat Islam tuh
Bahkan orang Jawa pun disingkat azan tuh. Apa? Bismillah itu. Kadang-kadang orang-orang tua tuh semillah gitu. Semillah doang gitu. B-nya nggak ada, semillah gitu. Semillah, mau naik bis, semillah gitu. Turun bis, semillah gitu. Ini dapat cerita dari orang-orang tua Jawa gitu. Nah itu apa firman Tuhan tuh nggak jadi muatan petunjuk bagi kita. Muatannya cuma mantra. Jadi yang kita lakukan sebetulnya nggak ada bedanya dengan masyarakat primitif. Cuman ya, kalau dulu masyarakat primitif ya, mantranya pakai bel gombal gambel prok 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 jadi apa gitu ya. Nah kalau umat Islam mantranya pakai firman Tuhan gitu. Jadi Allah nurunkan Quran sebagai petunjuk, nggak ngaruh. Kenapa? Karena kita jadikan mantra gitu kan. Mantra lunas hutang, silakan diamalkan. Bahasanya lu diamalkan loh. Lucu banget gitu. Silakan diamalkan surat Al-Furqan ayat 25 sebanyak 1000 kali. Ya kan? Setelah sholat Isya. Udah. Firman Allah yang harusnya bermuatan sebagai petunjuk jadi mantra gitu kan. Kalau mau selamat azab kubur, kalau mau selamat siksa kubur, ayo kita baca surat Al-Muluk rame-rame ba'da maghrib, ayo. Bahkan dipaksain satu masjid kita buat kegiatan, yuk rame-rame yuk baca surat Al-Muluk biar selamat dari azab kubur. Ada orang meninggal, yuk selamat kita baca Yasin yuk rame-rame yuk gitu. Orang mati dibacain Yasin gitu. Ya kan? Mau selamat azab kubur baca Al-Muluk. Sekarang gini loh, kalau Anda mau berpikir, kalau saja umat Islam mau berpikir, ya, kan tinggal cari, ya kan, di mana Allah mengatakan, ya, aku turunkan surat Yasin agar menjadi mantra bagi orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang yang meninggal, bacakanlah Yasin sebagai mantra. Di mana gitu Tuhan pernah ngomong kayak itu tuh? Ada apa enggak gitu? Itu kalau Anda mau berpikir. Ya kan? Atau di mana Tuhan mengatakan, aku turunkan surat Al-Muluk ya, agar kau baca setelah maghrib. Ya kan? Nah, untuk apa? Agar kalian semua selamat dari siksa kubur. Di mana Allah ngomong kayak gitu? Cobalah lucu-lucunya umat Islam nih. Ya kan? Atau ketika Allah nurunkan surat Al-Kahfi misalkan. Wahai orang yang beriman, aku turunkan kepadamu surat Al-Kahfi agar kau baca setiap malam Jumat. Ya kan? Apa faedahnya? Agar kau selamat dunia akhirat. Mana gitu loh. Ini yang menyebabkan umat Islam itu, ya bapak-bapak yang mengazani kebakaran itu, ya, ada kebakaran diazanin. Ini sebabnya. Kenapa? Karena semua firman Tuhan ya, di mata dia hanya bermuatan mantra. Itu gitu. Kemarin saya sempat ngikutin kajiannya Kang Abu Marlo gitu. Lucu juga tuh Kang Abu Marlo itu. Cara dakwahnya atraktif gitu ya. Jadi ibu-ibu ngaji gitu, baca surat Yasin. Nah habis itu Kang Abu Marlo nanya, ibu-ibu tadi baca surat Yasinnya? Iya gitu. Quran itu kan diturunkan sebagai petunjuk kan bagi kita. Iya Ustadz gitu. Nah ibu-ibu habis baca Yasin tadi dapat petunjuk nggak, kata Kang Abu Marlo. Terus kata jamaahnya, ya kita dapat ketenangan Ustadz baca surat Yasin. Saya nggak nanya ketenangan kata. Saya nanya ibu-ibu dapat petunjuk nggak kata. Perlu saya tiru nanti itu caranya. Ya. Tapi kan kita dapat pahala Ustadz baca surat Yasin. Saya nggak nanya pahala gitu. Ibu-ibu dapat petunjuk nggak habis baca surat Yasin? Ketawa tuh. Ya Allah. Nah jadi ini masalahnya umat Islam gitu. Firman Tuhan atau apapun itu ya termasuk azan. Kalau azan itu malah bukan firman Tuhan gitu. Tetapi tetap aja dibantai muatan mitos gitu. Muatannya mantra gitu. Ya kan?
Ini loh, apa namanya, ini loh yang jadi masalah. Masalahnya umat Islam tuh hari ini. Makanya, mohon maaf ya nonis pasti nganggap kita tuh, ya mohon maaf gitu. Bodoh-bodoh aja gitu, bahasa Pontianaknya tuh. Saya pakai bahasa Pontianak, biar nggak terlalu keras gitu. Ya. Nganggap kita tuh bodoh-bodoh aja gitu. Bayi baru lahir diazanin. Orang meninggal loh diazanin. Nah di situ pasti orang non-Islam tuh pusing ngeliat kita. Loh bukannya azan itu redaksinya hayya 'alas sholah gitu ya. Hayya 'alas sholah tuh bukannya artinya mari kita sholat ya. Nah kok dia ngajak orang yang meninggal sholat gimana sih? Gitu loh. Ya. Nah kenapa kita lakukan itu? Karena cara berpikir kita gitu. Kita menganggap firman Allah dari mulai satuan terkecil tuh, Bismillahirrahmanirrahim, ya, sampai surat Al-Kahfi, sampai surat Yasin, sampai surat Al-Muluk, ini semua memiliki muatan mantra. Itu anggapan kita, asumsi kita, pemikiran kita gitu loh. Allah nggak pernah ngajarin gitu. Kalau Allah tuh jelas, buka surat Al-Baqarah 185. Ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, di mana diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau cara pandang kita terhadap Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Ya pahami dong. Kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat, surat per surat, dipahami. Nggak cuma dibaca maraton bolak-balik. Tapi umat Islam hari ini kan maraton bolak-balik. Ayo, one day one juice. Pagi 2 lembar, siang 2 lembar, sore 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 1 hari 1 jus. Mantap! Gitu. Nah, kenapa tradisi itu lahir? Ya, kenapa ketika ditanya itu umat Islam, apa kau dapat petunjuk enggak? Ya kan? Kita dapat pahala Ustadz. Ya kan? Karena memandang Al-Quran itu semata-mata hanya sebagai mantra. Kalau dibaca dapat pahala, mendatangkan ketenangan. Ya. Tanpa menghiraukan aspek bahwasannya Tuhan turunkan itu sebagai petunjuk. Jadi bismillah itu bukan mantra yang harus kau baca tiap saat. Pahami dong, Allah tuh ngomong bismillah itu artinya apa? Dengan. Ya kan? Bodoh-bodoh kita nggak bisa bahasa Arab nih contohnya. Ya udah kita pahami. Artinya dengan. Isim asma Allah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bodoh-bodohnya gitu. Oh jadi kita melakukan segala sesuatu harus dengan asma Allah. Kan bodoh-bodohnya gitu loh. Ya. Katakan saya bodoh nih, nggak ngerti bahasa Arab nih. Saya melihat kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh artinya ketika Rasulullah bilang ya, setiap perkara penting tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Oh, berarti kalau kita ingin melakukan perkara penting, harus dengan asma Allah. Apa aja asma Allah? Al-Alim. Allah itu mengetahui. Oh, berarti ketika kita ingin melakukan sesuatu, harus dengan pengetahuan. Gitu loh cara memaknainya. Ya. Kita mau bangun rumah contohnya. Bismillahnya gimana? Oh berarti kita lihat nih arsiteknya gimana, ya kan? Desainnya gimana? Biaya yang digunakan seperti apa? Ya kan? Itu namanya bismillah gitu. Ya dengan asma Allah yang mana? Yang Al-Alim. Pakai ilmu. Ya, Mas Alif mau betulin motor harus pakai bismillah. Sorry Mas Alif saya sebut ya. Tapi saya sebut sebagai contoh yang baik lah Mas Alif. Ya. Kalau mau ada motor datang ke Mas Alif, Mas motorku mogok. Nah Mas Alif betulin motor itu pakai bismillah. Pakai asma Allah yang mana? Al-Alim. Pengetahuan. Mas Alif harus baca dulu apa yang salah dengan motor ini. Oh ternyata apa namanya?
bensinnya habis misalkan, yang paling gampang gitu. Makanya mogok, nggak bisa jalan. Oh ternyata starternya ini rusak sehingga nggak bisa di starter gitu, ya kan? Nah itu pakai asma Allah yang mana? Al-Alim. Nah setelah tahu pakai asma Allah lagi yang mana? Al-Qadir, kemampuan. Mas Alif harus punya kemampuan untuk bongkar mesin, ya kan, mengganti spare part apa yang rusak. Itu namanya bismillah. Kalau kita memaknainya tidak mantrawi gitu loh. Tapi umat Islam hari ini mantrawi aja. Lo kalau mau makan bismillah itu gimana? Ya lihat kondisi tubuhmu. Ya. Kalau badan seperti saya, ya, kalau badan seperti saya, kemudian saya tuh tiap hari makan manis-manis, ngemil aja. Itu namanya nggak bismillah gitu. Ya. Nah ini loh cara kita memaknai bismillah dengan asma Allah. Nah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan asma Allah, bermodalkan ilmu, bermodalkan kemampuan, bermodalkan kehati-hatian, bermodalkan ketakwaan, pasti selamat hidup kita. Pasti. Ya kan? Ya kalau sial-sial itu udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja, tapi persentasenya sedikit gitu loh. Ya, ini loh ya umat Islam. Penting nih mengubah cara pandang kita. Termasuk bapak-bapak yang ngazanin rumah kebakaran tadi. Itu di mata dia, di pikiran dia. Azan itu digunakan sebagai mantra. Ya kan? Padahal kalau kita lihat sejarahnya saja, ya. Oh ini dari kalau dalam Al-Quran ya panggilan sholat itu justru malah Allah menggunakan kata nida gitu ya. Ya kan? Misalkan di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya kan? Surat yang tadi pagi dibaca imam subuh tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Nah, pakai kata nida. Ya. Artinya seruan. Kalau adzan itu artinya cuma, kalau di Quran ya, kalau adzan itu artinya cuma statement pernyataan. Gitu. Tetapi kalau sudah seruan, itu nida. Orang yang ngerti bahasa Arab pasti paham lah apa yang saya omongin. Ya. Kata nida. Ya, seperti itu. Ada juga di surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila shalah gitu. Nah, jadi nida. Nah, kalau sejarahnya adzan nih ya, saya jelaskan. Mungkin ada teman-teman nggak tahu ya. Jadi adzan itu bukan wahyu. Ini kan bukan gitu. Dia tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, ceritanya gini, umat Islam tuh ngumpul. Ini udah fasenya fase Madinah nih, bukan fase Mekah lagi. Iyalah, sebelum fase Madinah tuh nggak ada kewajiban apa-apa gitu ya. Kewajibannya cuma mikir, kok pakai otak kau gitu. Nah, ketika udah di Madinah sudah diwajibkan perintah sholat gitu ya. Umat Islam ngumpul. Ya kan, itu kan udah bangun Masjid Nabawi apa segala macem. Nabi, gimana kita manggil orang sholat ini ya biar bisa sholat jamaah di masjid gitu kan. Ya kan? Nah, terus ada yang ngomong, oh, kita pakai trompet aja gitu kan. Kalau trompet kan suaranya nyaring. Trompetnya bukan trompet kayak sekarang pakai trompet apa tuh? Tanduk banteng. Pakai tanduk kambing gitu yang muter-muter tuh. Gitu kan. Bunyinya pun gak enak gitu. Gitu. Ya. Nabi, kita pakai trompet aja manggil orang sholat. Nah, kata Nabi jangan, itu kayak tetangga kita. Nah, tetangga yang depannya Y itu. Nah, kemudian ada yang usul, Nabi, gimana kalau kita pakai lonceng? Lonceng apa loceng sih yang benar? Loceng. Hah? Aku pernah buka ke BBI loceng. Nggak tahu lah. Ya intinya, Nabi gimana kalau kita pakai lonceng gitu kan? Ya kan? Deng deng gitu. Ya. Terus kata Nabi apa? Jangan, itu mirip tetangga, nanti ketuker gitu kan. Tetangga N ya, N. Atau kalau di Indonesia tuh K gitu. Jangan, nanti kita yang manggil datangnya malah ke sono gitu, bukan ke masjid gitu kan. Ya kan? Terus ada lagi yang komen gitu. Nabi, gimana kalau kita pakai api? Nyalain api. Kalau apinya dinyalain, umat Islam tahu ini udah masuk waktu sholat.
Kata Nabi, jangan, itu mirip tetangga tuh, Zoroaster gitu. Oh kalau Zoroaster disebut, iya soalnya jarang di Indonesia. Ya, itu kayak Zoroaster gitu. Ya kan? Habis itu, udahlah bubar, kita pikirin nantilah gitu kan. Nah pas bubaran itu gitu ya, entah berapa lama setelah itu, ada sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Zaid. Ya kan? Nah sahabat Nabi ini, yang namanya Abdullah bin Zaid ini mimpi. Di tengah mimpinya itu, dia sedang menggunakan lonceng apa trompet gitu untuk manggil orang sholat. Jadi kebawa mimpi itu si Abdullah bin Zaid tuh. Abis musyawarah sama Nabi menentukan kita nih manggil orang sholat nih gimana gitu ya. Kebawa mimpi dia. Sampai rumah ya kan, dia mimpi itu gitu. Ya, ketika dia manggil orang sholat pakai trompet atau pakai lonceng, ya ada orang datang. Kamu ngapain gitu? Oh saya lagi manggil orang sholat, kata Abdullah bin Zaid. Nah kemudian kata orang yang datang itu, mau nggak aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik katanya. Oh apa tuh kata Abdullah bin Zaid. Ya gaya bahasanya kayak gitulah. Apa itu gitu. Nah dapatlah di situ Abdullah bin Zaid kata-kata kata-kata adzan itu yang kita pakai sampai sekarang. Ya Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Dapat itu. Jadi adzan itu bukan dari wahyu, tetapi hasil mimpinya Abdullah bin Zaid, hasil pemikiran manusia. Yang nggak tahu ya di luar itu kalau ada intervensi eh, Allah gitu ya. Tetapi ya itu datangnya dari Abdullah bin Zaid. Tapi kalau intervensi Allah itu pasti datangnya kepada Rasulullah. Tapi kan ini enggak gitu ya. Kepada Abdullah bin Zaid. Artinya adzan itu, statement-statementnya itu ya, itu hasil pemikiran manusia. Ya kan? Nah, ketika Abdullah bin Zaid dapat kalimat itu, bangun pagi dia tuh, ya bangun subuh tuh, langsung datang ke rumah Nabi katanya. Laporan sama Nabi. Nah, sampai rumah Nabi, Abdullah bin Zaid cerita. Nah, ketika dia datang ke rumah Nabi, bertepatan dengan Umar juga datang ke rumah Nabi. Ini sih ceritanya ya. Ketepatan dengan Umar juga, jadi bertiga tuh datang Abdullah bin Zaid sama Umar datang ke rumah Nabi. Ya kan, Abdullah bin Zaid ngomong nyeritain, Nabi saya mimpi gini 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 gini. Terus Umar mengiyakan, iya saya juga mimpi yang sama gitu. Ya itu mungkin ada intervensi luar, tapi jelas bukan wahyu karena datangnya tidak melalui Nabi gitu. Akhirnya apa kata Nabi? Ya udah nggak apa-apa, kita pakai itu aja gitu. Kenapa Nabi memutuskan untuk pakai itu? Ya karena kata-katanya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah jadi hasil pemikiran kita, gitu kan? Ini apa sih? Ya, hasil pemikiran kita, ya hasil pemikiran manusia, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ya kan? Nah ini kadang-kadang banyak yang mensalahartikan nih background saya nih, back to Quran. Oh artinya harus pakai Quran kah? Dodol. Ngerti dong, back, kembali ke Quran. Ya. Bukan artinya harus pakai Quran. Kalau harus namanya must from Quran gitu. Nggak ngerti bahasa Inggris apa. Ya. Back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Ketika kita bingung dengan satu pertentangan, ya perbedaan pendapat, yang satu bilang A, satu bilang minus A, ya. Apa yang kita lakukan? Kembali ke Quran. Kenapa kembali ke Quran? Karena Quran itu salah satu tolok ukur kebenaran. Dia sifatnya hak gitu loh. Ya. Saya sering banget ditantangin orang debat. Ayo, kalau mau pakai Quran aja ayo. Ustadz kan narasinya back to Quran. Dodol kali kau tuh. Ya. Gak bisa mikir gak kau? Gak kah ngelihat video saya semuanya itu? Ya. Mana ada saya itu mengharuskan semuanya harus ada di Quran gitu loh. Nah udah tahu kayak gitu kan saya males ngajak debat. Dangkal IQ-nya 78,4 gitu loh. Ya. Pahami dong narasi orang, back to Quran, itu artinya kembali ke Quran. Kau debatkan sama orang, kata orang A, lu bilang B, orang lain bilang C, 1000 orang lagi bilang D. Ya ini perbedaan, pertentangan. Apa? Gimana kita nyelesaikannya? Back to Quran. Ya, saya sering dituduh nih, cuma mau pakai Quran, ingkar sunnah, ya kan? Dodol kali kau, nggak bisa mikir kah kau? Nggak bisa ngeliat kah kau? Nggak ngerti semiotika kah kau? Makanya kalau ada orang-orang dodol tuh ngajak debat lagi. Saya bilang, kau siapa ngajak debat-debat lu?
Cara berpikirmu aja kacau kok gitu. Ngajak debat orang. Kenal enggak gitu kan. Ya, memahami back to Quran aja nggak bisa dia. Dikiranya semua harus dari Quran. Kita ke pasar, ya mau makan apa? Emang ada di Quran? Ya nggak ada gitu. Mau makan ikan ke, mau makan ayam ke. Tetapi prinsip dasarnya ada di Quran. Allah ngatur. Apapun yang kita makan, yang penting halal dan thayyib. Gitu loh. Ya. Kadang-kadang dodol juga. Haters tuh kadang-kadang nggak bisa dia melihat ini back to Quran itu apa maknanya. Oke, jadi itu sejarahnya adzan ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, substansi dari adzan ya atau nida itu ya, pertama untuk menandakan waktu sholat masuk gitu. Itu substansinya. Fungsi utamanya tuh itu, menandakan, ngasih tahu nih umat Islam ya bahwasannya, waktu sholat udah masuk. Yang mau sholat silahkan. Ya kan? Dan yang kedua, menyerukan untuk sholat. Ayo sholat. Yang punya waktu ke masjid, yang nggak punya waktu ya nggak apa-apa. Maka jangan ada interval waktu. Kadang-kadang itu ustadz lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan aja membolehkan. Ya kan? Subuh ada interval waktunya walaupun nggak banyak gitu kan. Zuhur ada interval waktu. Selama kita sholat di interval waktu itu, nggak apa-apa, sah, boleh. Ya. Tapi ustadz kan banyak yang kejam tuh. Ya. Sholat, adzan harus sholat. Kalau nggak sholat, nggak dihitung sholat. Dodol apa gimana sih ente tuh? Ya. Ya. Sholat di awal waktu katanya. Iya itu lebih baik. Tapi kalau orang lagi ngaspal jalan tuh gimana gitu? Ninggalin. Ya kering aspalnya. Lagi ngaduk semen di molen. Ya. Ditinggal sholat dulu setengah jam. Ya. Kering molennya gitu loh. Ya, jadi situasional aja. Yang bisa berjamaah silakan. Makanya nggak wajib jamaah itu. Ya. Kita wajib berjamaah. Lu pakai hukum fikih mana sih gitu loh. Emang ada yang mewajibkan sholat berjamaah gitu. Emang Rasul ada mewajibkan sholat berjamaah? Ya, yang bisa berjamaah silakan. Situasional yang nggak bisa, lagi safar contohnya, ya atau lagi sakit, atau lagi ngecor rumah, atau lagi ngaspal jalan, tanggung gitu. Ya. Lagi bakar sate, tanggung, selesaiin dulu, habis itu baru sholat. Dan itu boleh gitu loh. Kau tanya imam mazhab manapun boleh gitu. Ya. Ada interval waktunya gitu. Nah ini kita jangan bikin narasi-narasi yang nggak koheren. Katanya ada interval waktu. Tapi nggak boleh, sholat harus di awal waktu ketika azan. Lu gimana sih bikin statement gitu? Nggak konsisten gitu. Ya seperti itu. Nah jadi itu substansinya azan. Ya, menandakan mulai waktu sholat. Menyerukan orang untuk sholat. Ya. Hayya 'ala sholat. Makanya salah satu redaksinya atau redaksi intinya bahkan ya kita bisa bilang hayya 'ala sholat. Ya ini sih jangankan yang muslim, non muslim pun tahu itu hayya 'ala sholat itu artinya apa. Ya kan? Mari kita sholat. Nah sekarang kita compare, ya kita kembalikan ke tradisi kita tuh yang problematik itu. Ya. Kita lihatlah tradisi kita tuh. Bayi baru lahir diazanin. Bro. Nih ya, saya kasih tahu ya. Kata Allah di surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu enggak tahu apa-apa. Ya, enggak tahu apa-apa. Ini kata Quran nih, bukan kata saya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan disitulah baru terbentuk yang namanya pendengaran, penglihatan, ya, penalaran, fuad kemarin kita udah belajar. Ya kan daya tangkap gitu. Agar kalian bersyukur. Ya kan? Intinya bayi baru lahir tuh. Proses dia bisa mendengar baru dimulai. Bahkan proses dia melihat baru dimulai juga. Bahkan kalau melihat kayaknya lebih lama daripada mendengar. Ya bayi itu kan biasanya lahir tuh merem gitu kan.
Nah, kalau bayi-bayi sekarang nggak tahu ya, heboh banget gitu. Lahir langsung gini. Ya. Tetapi teman-teman ya, kalian ngazanin bayi itu ngapain gitu. Kesadaran pada anak itu baru muncul di umur 2 sampai 4 tahun pada umumnya. Dia sadar dirinya itu ada di dunia, jadi manusia, itu munculnya di umur 2 tahun sampai 4 tahun lah. Emang ada di sini ya, sadar ketika dia umur 2 bulan itu? Ada? Ada nggak di sini? Ayo, ngaku. Umur 2 bulan dia udah sadar jadi manusia. Emang ada? Ada nggak? Ayo. Sehebat apa kalian? Ya. Junjungan saya aja Dokter Yu Hasan itu umur 1 tahun lah baru dia sadar jadi manusia. Emang ada? Yesus kita nggak tahu umur berapa gitu loh. Yang spekulatif. Ya kan? Nah, emang ada? Baru 2 bulan gitu. Udah sadar jadi manusia. Sadar dengan sekitar. Ya, sadar dia menyusui. Emang ada? Nggak ada. Lah kita ngazanin bayi umur berapa? Baru lahir gitu. Baru lahir diazanin. Kau ini maunya apa sih? Azan itu tuh secara historis, secara semantik untuk manggil orang sholat. Makanya ada hayya 'alas sholah. Ini loh umat Islam tuh, aneh-aneh aja. Ya. Oke, itu dari segi kesadaran. Dari segi kemampuan kognitif, ya, untuk memahami Allah itu adalah Tuhan kita, itu perlu kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif anak aja itu baru bisa dimaksimalkan umur 9 tahun gitu. Kau ngazanin anak baru lahir, baru brojol diazanin gitu. Ya. Untungnya saya tuh nggak ada yang ngazanin anak saya. Tapi yang ngazanin yang lain. Ya karena saya udah tahu. Ngapain anak diazanin? Dodol gitu. Ya nggak salah sih, cuman bodoh-bodoh gitu loh. Salah nggak? Ya kan nggak bertentangan sama Al-Quran. Oke lah, kalau perkara azan ini nggak bertentangan sama Al-Quran. Lah itu sekolah kebakaran diazanin. Ya kan dodol namanya gitu. Ya. Memang tidak bertentangan gitu. Tetapi kan bodoh-bodoh kita. Secara sejarah adzan digunakan untuk manggil orang sholat, redaksinya pun sudah sangat jelas hayya 'alas sholah, ya kan? Dipakai buat ngazanin bayi. Lu mau nyuruh bayi sholat? Aneh tuh cara berpikirnya tuh gimana? Ya, ya kan? Oke, kalau bayi oke. Bayinya masih mendengar. Walaupun tanpa ada kesadaran, tanpa kemampuan kognitif. Oke. Orang mati loh diazanin gitu. Ya Allah, di surat An-Naml ayat 80, ya. Nggak usah pakai ayat deh. Ya. Nggak jadi nih surat An-Naml ayat 80. Kau pikir pakai otakmu tuh. Ya. Kita pikir pakai otak kita. Emang mayat bisa denger kalau diazanin? Ya. Kalau ngerujuk surat An-Naml ayat 80 tuh. Innaka la tusmi'ul mauta. Kau nggak bisa dengerin orang yang meninggal itu. Gimana sih? Tapi kan nggak bertentangan Ustaz. Iya, tapi bodoh-bodoh gitu bahasanya tuh. Ya, kayak orang idiot gitu. Ya. Orang udah meninggal. Kau ajak sholat. Loh kok ngajak sholat? Ya emang ketika kau azan kau nggak mengucapkan hayya 'alas sholah. Ya. Hayya 'alas sholah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Yuk sholat yuk. Jadi kayak, ini mayit nih, ya. Ayo sholat, we mayit. Ayo sholat, gitu. Lah udah meninggal, lu ajak sholat, gitu. Jadi, janganlah kita menjadi umat yang anti logika. Kalau enggak, ya cara berpikir kita kacau semua. Ya termasuk tradisi ini nih. Ngazanin orang yang udah mati nih. Ngapain orang udah mati lo denger aja nggak bisa kau ajak sholat. Ya Allah, di mana kewarasanmu itu gitu loh. Ya, kalau kau katakanlah mitos-mitosnya. Kalau kau hubungkan sama siksa kubur, emang siksa kubur itu apa? Apa yang ditanya pertanyaan dalam kubur tuh? Man robuka. Jadi kalau mau talqin tuh, ya,
Bodoh-bodoh nih kita nih ya. Bodoh-bodohnya nih. Ya. Di yang lahat tuh jangan lu azanin. Lo kasih tahu, man rabbuka, Rabbi Allah, man nabiyuka, Nabi Muhammad. Itu yang harusnya dikasih tahu ke mayat tuh. Ya, bukan adzan gitu loh. Gimana sih? Nyusun akidah tuh nggak koheren. Ngakunya dari Tuhan. Ini loh umat Islam tuh. Ngakunya dari Tuhan ajarannya. Ya, kita ini menyembah Allah, patuh dan taat kepada Allah. Tapi nyusun narasi gak koheren gitu. Aneh benar gitu. Ya. Di satu sisi nyusun narasi, ya, pertanyaan dalam kubur. Ya, kurang kerjaan juga tuh malaikat nanya-nanya orang mati. Ya kan? Pertanyaan dalam kubur. Apa pertanyaannya? Man rabbuka. Lah kalau gitu orang mati jangan diadzan. Lu bacain tuh man rabbuka. Man rabbuka, Rabbi Allah. Man nabiyuka, Nabi Muhammad. Ma kiblatuka, kiblati Ka'bah gitu loh. Ya, itu jangan diazanin. Ya Allah, di mana akal sehatmu? Ya. Inna anzalnahu, semalam baru dibahas sama guru Iswan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Agar otak kau tuh main. Agar perbuatanmu itu masuk akal gitu loh. Agar cara berpikirmu itu masuk akal. Orang mati diazanin. Akalnya di mana gitu loh. Ini nih keblinger kita. Gara-gara nggak mau mikir. Ya, setiap sebelum kajian agama nggak bisa pakai akal. Selesai itu hidup gitu. Ya. Ini loh, ini yang jadi masalahnya umat Islam. Sehingga muncullah tadi bapak-bapak, ada kebakaran diazanin. Ya, ada kebakaran diazanin, mau ngapain gitu loh. Kebakaran, siram air. Ajak manusia untuk nyiram pakai air, bukan ngajak manusia sholat. Loh kok ngajak manusia sholat? Ya iya, kau tuh kan di azan kau mengatakan hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat itu artinya ayo kita sholat gitu loh. Ngerti nggak sih? Bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu beda bahasa doang. Ya. Jadi aneh gitu. Ya. Di Quran tuh Allah udah bilang innaka la tusmi'ul mauta. Nggak bisa kau memperdengarkan mayat biar bisa dia denger tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi stoplah kita berpola pikir mantrawi. Ini yang bahaya. Ya. Kalau rumahmu sendiri kebakaran gimana? Mau kau azanin? Iya. Mau diazanin. Kebakaran hutan tuh gimana? Damkar nggak usah nyiram air. Diazanin aja sama damkar gitu. Iya. La'allakum ta'qilunnya itu di mana gitu loh. Ya kan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun itu di mana? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun itu di mana? Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar akal kau main. Di mana itu? Ya. Tersembunyi di mana akal kita? Ditaruh di laci, ditaruh di lemari ya. Setiap kajian nggak boleh bawa akal. Ya. Kalau nggak pakai akal nggak usah beragama. Ya kan? Kan kalian sendiri yang bilang, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Ayo. Narasinya itu loh nggak koheren. Di satu sisi ngomong apa, di sisi lain ngomong apa gitu. Tabrakan semua narasinya. Di satu sisi bilang, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Di satu sisi lagi bilang, oh agama nggak harus pakai akal. Ini kan nggak koheren. Anak SMP kelas 1 aja bisa mikir gitu. Pernyataan ini nggak koheren. Dan gilanya, kita yang berpendidikan S1, S2, S3 sampai ke luar negeri, ya ikut gitu loh. Itu gilanya tuh. Memang dogma ini luar biasa. Ya. Apalagi orang haji. Orang haji ngapain diazanin?
Kalau orang mau haji, ya azannya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal haji gitu. Ya enggak? Nah, ya. Orang haji, azannya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal haji gitu. Hayya 'alal kalau hajjun itu berarti orangnya kan. Kalau kalau fiilnya kalau ininya apa? Hijjun. Nah, hijjun. Hayya 'ala hijjil bait. Ya itu. Itu kalau orang mau haji itu azannya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal hijjil bait. Hayya 'ala hijji baitillah gitu. Ya aneh-aneh umat Islam nih. Ya dari mana keanehan ini bermula? Dari cara berpikir ya, pola pikirnya tuh mantrawi. Sehingga azan hebat, ini dari Tuhan. Ayo, ada kebakaran kita azanin. Siapa tahu. Kalau udah ngomong siapa tahu itu artinya nggak yakin-yakin amat gitu. Ya kan? Kalau udah ngomong siapa tahu itu artinya nggak yakin-yakin amat gitu. Ya, keyakinanmu tuh cuma keyakinan gitu loh. Ya, kalau sesuatu yang bisa dibuktikan itu nggak pakai bisa jadi, nggak pakai kalau bisa, nggak pakai mungkin saja gitu. Ya pasti gitu. Ya, kalau keyakinanmu bisa dibuktikan, ya bapak-bapak PNS itu yang ngazanin kebakaran tuh. Kalau keyakinanmu bisa dibuktikan, ya bukan bisa jadi, ya bukan barangkali gitu, pasti gitu. Ya, ya kan. Ini kita mengenal ada waktu-waktu mustajab, gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu yang mustajab, gitu. Ya. Ada tempat-tempat tertentu yang mustajab. Gampang buktikannya. Bawa 100 orang miskin ke tempat itu. Bawa 100 orang miskin ke tempat itu, biar pakai persentase. Ya. Untuk membuktikan akidah, ya. Misalkan kita yakin ada waktu-waktu mustajab, ya. Gampang, bawa 100 orang miskin. Ya, suruh mereka doa. Wahai orang miskin, 100 orang, ayo, sekarang ini waktu mustajab. Ayo doa. Nah, doanya jangan tanggung-tanggung. Minta 1 triliun gitu. Lah kan mustajab. Ya kan? Masa 1 triliun? Lah nggak mungkin bagi Tuhan. Ya, terjebak lagi dia. Mungkin aja gitu. Jadi umat Islam tuh kadang yakin tapi nggak yakin-yakin amat gitu. Ayo bawa 100 orang miskin gitu. Doa setiap orang minta 1 triliun gitu. Ayo. Mustajab nih. Ya dikabulkan katanya. Ayo gitu. Ya kan? Tapi ya barangkali. Lah kalau udah barangkali itu udah nggak yakin-yakin amat namanya gitu. Nah, disitulah kita harus mikir lagi, bukan mempertahankan dalil, dodol. Disitulah kita harus mikir lagi, back to Quran, kembali kepada Quran. Statement kita yang mengatakan doa mustajab itu di mana? Ayatnya mana? Gitu loh. Ayatnya di sini. Yuk kita bedah secara semantik. Apa artinya istajabah? Artinya merespon. Nah, respon itu artinya ya bisa iya, bisa tidak gitu kan. Sesuai aksi yang diperbuat. Nah, itu namanya istajabah. Udah gitu lihat dong, da'a yad'u artinya apa? Da'a yad'u itu artinya memanggil. Oke. Berarti sesuai dong dengan istajabah artinya menjawab. Iya, kita panggil Allah jawab gitu loh. Kita minta belum tentu gitu loh. Ya kan? Iya ternyata gini yang bener. Masuk akal. Diterima gitu loh. Ini udah diajarin secara semantik gini, ya. Secara bahasa gini, secara logika gini, hukum akal diajarin, hukum semantik diajarin, masih aja bengal gitu. Enggak, ini pasti ada yang mustajab ini. Ya cara membuktikannya gampang, bawa 100 orang miskin, berapa persentasenya gitu. Kalau persentasemu cuma 1%, ya di antara 100 orang miskin cuma 1-2 orang yang terkabul doanya, artinya nggak hebat-hebat amat gitu loh. Obat aja, paracetamol aja, kalau mau dibuktikan itu minimal 50% tingkat keberhasilannya, tingkat efektivitasnya. Masa kau bawa ajaran Tuhan, ya, tingkat keberhasilanmu cuma 2% gitu. Ya artinya kamu ngarang atas nama Tuhan. Ya, kamu ngarang atas nama Tuhan.
Oh enggak, saya cuma ngikutin ulama itu. Ya ulama itu ngarang atas nama Tuhan. Gitu aja. Sederhana gitu. Ya, ini loh, memberantas pola pikir mantrawi ini setengah mati gitu. Di benak umat Islam. Ya. Panadol loh, Panadol. Ya, untuk bisa dipasarkan, uji klinisnya itu 50% harus lewat gitu. Nggak tahu lah, dokter Saparudin yang lebih paham mungkin. Masa masalah doa mustajab, ya katanya wahyu Tuhan, ajaran Tuhan, tingkat keberhasilan cuma 2%. Ya apa rek? Gitu. Ya. Yang lain dibilang apa? Gak yakin. Ya apa gitu. Namanya kebenaran tuh yakin gak yakin pasti terbukti gitu. Ya. 1+1 sama dengan 2, bukan karena yakin, bukan karena jujur, emang 2. Itu loh. Ya. 1+1 sama dengan 2 itu karena kita yakin. Mana ada. Ya. Gula ya larut dalam air panas itu karena hukum-hukumnya begitu, bukan karena yakin gitu. Bukan karena beriman atau nggak beriman. Ya, yang namanya gula diseduh pakai air panas larut dia. Ya hukum-hukumnya begitu gitu loh. Aneh bener cara berpikirnya. Ya. Udah cara berpikir bertentangan sama realitas. Ya. Cuma kata orang, dipertahankan mati-matian. Karepe opo gitu. Ya, nantang orang-orang lagi debat-debat. Ini opo? IQ 78 ngajak orang debat. Ya. Oke lah teman-teman, itu pembahasan kita ya. Jadi kita hindarilah pola pikir mantrawi seperti itu tuh. Yang gak ada untungnya bagi kita ya. Gak ada untungnya. Ya. Ubah yang dulunya mantrawi menjadi maknawi. Cari maknanya. Ini firman Tuhan nih, Bismillahirrahmanirrahim. Cari maknanya. Kata Tuhan apa? Quran turun dengan bahasa Arab. Ya cari semantiknya bahasa Arab seperti apa. Ya, cari hukum-hukum logikanya. Loh kenapa harus logis? Ya la'alakum ta'qilun gitu loh. Ya. Begitu cara kita memandang ayat-ayat Al-Quran. Ya jangan dimaknai mantrawi semuanya. Akhirnya perilakunya kayak bapak-bapak itu. Ya jangankan orang waras. Orang gila pun ketawa kali ada kebakaran diazanin gitu. Nah, untung nggak ada orang gila di dekat situ. Kalau ada orang gila mungkin diketawain bapak-bapak itu yang ngazanin kebakaran. Ya, itu aja teman-teman. Makasih banyak perjumpaan kita live pada pagi hari ini. Ya agak emosional nggak apa karena masyarakat Nusantara ini harus memang sedikit diberikan emosi. Biar si haters itu mau mikir dia, makin sakit hati makin kepikiran. Nah mudah-mudahan orang yang haters itu kepikiran dia gitu ya. Ya kedepannya ya harapan saya sih semuanya mau mikir gitu. Mau haters, mau followers, terserah. Yang penting besok kau mikir gitu. Jangan kau nggak mikir gitu, ngikut aja gitu. Ya gitu. Jadi saya tuh tidak pernah membenci siapapun. Ya. Tapi mikirlah gitu. Tidak pernah benci, tapi kadang-kadang jengkel juga. Oke, itu ya teman-teman ya. Makasih banyak. Jumpa lagi besok. Besok nggak ada. Minggu depan ya. Jadi saya live setiap Jumat pagi aja gitu ya. Jadi setiap Jumat pagi silakan teman-teman standby di akun saya, insya Allah ada live. Besok malam di akun Guru Iswan ya, kita akan memberantas akidah tasawuf. Ya, kadang-kadang tuh Iswan itu pakai bahasa yang sopan-sopan, saya enggak. Berantas akidah tasawuf. Ya. Karena kalau kita back to Quran, akidah tasawuf bertentangan sama Al-Quran. Ya kan? Apa argumennya? Besok sama Guru Iswan. Bada Isa 19.30. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.